Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya saat ini kalian masih bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mari kita mulai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada hari ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang soal yang pernah minggu lalu Pak Guru berikan kepada kalian. Mari kita buka halaman 35 di buku LKS-nya. Kita bahas bersama-sama. Nomor 1, kaum kafir Quraisy pernah menawarkan seorang pemuda tampan kepada Abu Thalib agar menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Pemuda tersebut bernama Amrah bin Wahid. Kemudian nomor 2, sikap Abu Thalib ketika didatangi utusan kaum kafir Quraisy yang membujuknya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad adalah menolak. Jadi sikap dari Abu Thalib yaitu menolak untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Nomor 3, seorang kafir Quraisy yang disegani pernah memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ia kemudian masuk Islam. Orang tersebut bernama Umar bin Khattab. Nomor 4, Nabi Muhammad gigih berdakwah agar umatnya hidup di jalan yang benar. Nomor 5, Allah Subhanahu wa taala akan memberi azab terhadap orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Nomor 6, berikut yang bukan merupakan sikap Nabi Muhammad beserta para sahabat dalam menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dari kaum kafir Quraisy adalah putus asa. Nomor 7, sahabat Nabi Muhammad yang pertama kali mengumandangkan azan yaitu Bilal bin Rabah. Nomor 8, kaum kafir Quraisy senantiasa menghalangi dakwah Nabi Muhammad, salah satunya melalui upaya pemboikotan. Nomor 9, paman Nabi Muhammad yang selalu mendukung dakwah Islam bernama Abu Thalib. Nomor 10, pemboikotan kaum kafir Quraisy terhadap umat muslim ditandai dengan pengumuman yang ditempel di dinding Ka'bah. Lamanya yaitu berapa? 3 tahun. Nomor 11, Rasulullah dan para sahabat dalam berdakwah di Mekah selalu dihalangi oleh kaum kafir. Nomor 12, Yasir dan keluarganya disiksa oleh kaum kafir Quraisy sehingga meninggal dunia, tetapi salah satu anaknya berhasil selamat, yaitu bernama Ammar. Saudaranya yang bernama Abdullah juga meninggal. Jadi yang selamat yaitu Ammar. 13, Yasir adalah seorang sahabat yang disiksa dengan kejam. 14, berikut ini salah seorang sahabat yang pernah mendapat siksaan dengan diberi kalung dan gelang dari besi panas. Ada juga yang mengatakan ditusuk menggunakan senjata tajam yang dipanaskan, yaitu Habab bin Ard. Ini sahabat Nabi yang pandai membuat senjata, pedang, tombak, kemudian anak panah dan lain sebagainya. Nomor 15, Umayyah bin Khalaf termasuk salah seorang kaum Quraisy yang menentang dakwah Islam. Nomor 16, Bilal bin Rabah ketika disiksa tidak mau menyebut berhala sesembahan majikannya. Ia justru mengucapkan ahad, ahad, ahad. Nomor 17, berikut yang bukan manfaat meneladani Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Yang bukan berarti jawabannya adalah mendatangkan bencana banjir dan tanah longsor. 18, Nabi Muhammad diutus sebagai rahmatan lil alamin. Maksudnya menjadi rahmat bagi seluruh alam. 19, Hasan pernah didekap dan diciumi oleh Nabi Muhammad. Hal itu menunjukkan bukti bahwa Nabi Muhammad memiliki sikap kasih sayang terhadap anak-anak. Nomor 20, di antara bentuk keteladanan Nabi Muhammad adalah menyembelih hewan dengan mengucapkan kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum menyembelih hewan,
Baginda Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan untuk menyebut asma Allah. Nomor 21, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin karena memiliki sikap yang amanah, dapat dipercaya. Nomor 22, perilaku di bawah ini yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, yaitu membakar hutan. Nomor 23, Nabi Muhammad pernah bertemu dengan rombongan kaum Yahudi yang mengusung jenazah. Beliau kemudian berdiri sebagai bentuk sikap menghormati, karena orang Yahudi juga termasuk makhluk Allah yang harus dihormati. Jadi baginda Kanjeng Nabi itu bukan hanya menghormati kaum muslim saja, non muslim pun dihormati, dan bahkan seluruh makhluk Allah, tumbuhan, hewan, alam semesta ini juga dihormati oleh Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad di situ memiliki tugas, karena Nabi Muhammad memiliki tugas sebagai rahmatan lil alamin, membawa kebaikan bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad merupakan teladan yang baik bagi umat Islam sehingga disebut uswatun hasanah. Nomor 25, Rasulullah dikenal memiliki sikap yang jujur atau dikenal dengan siddiq, selalu berkata benar. Mengapa Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya? Karena Bilal bin Rabah mengikuti ajaran baginda Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga disiksa oleh tuannya dan disuruh menyembah berhala. Tetapi Bilal bin Rabah tidak mau, tetap mengatakan Allah Ahad, Allah Ahad, Allah itu Esa, Allah itu satu. Nomor 2, bagaimana sikap kaum kafir Quraisy kepada Khadijah binti Khuwailid setelah masuk Islam, kepada istri baginda Nabi. Orang kafir Quraisy itu mencemooh, menghina, mencaci maki, karena istri baginda Kanjeng Nabi Muhammad mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal beliau, Sayyidah Khadijah, itu termasuk orang yang baik, orang yang disegani, seorang tokoh. Tapi karena mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sehingga dicemooh oleh orang Quraisy. Nomor 3, bagaimana bentuk siksaan yang dialami oleh Habbab bin Ad. Itu dikalungi atau digelangi dengan besi yang panas, yang merah. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau itu, Habib bin Ad itu, ditusuk dengan senjata yang dipanaskan ke api, sehingga senjata itu merah, ditusukkan ke perutnya, sehingga Habib bin Ad ini meninggal dunia. Nomor 4, sebutkan 5 sahabat Nabi Muhammad yang pernah mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy, yaitu seperti Yasir, Bilal bin Rabah, kemudian Habbab bin Ad, Sumayyah, itu istri dari Yasir, dan Abdullah, anak dari Yasir. Yang selamat yaitu Ammar. Nomor 5, apa maksud sifat fatonah yang dimiliki Nabi Muhammad? Fatonah artinya pandai, cerdas. Jadi mustahil seorang Rasul, seorang Nabi itu bodoh atau baladah. Jadi tidak ada yang namanya Nabi itu bodoh. Semua Nabi memiliki sifat fatonah, pandai, cerdas, bijaksana. Nomor 6, mengapa seorang Rasul harus memiliki sikap tabligh? Karena seorang Rasul itu memiliki tugas, yaitu menyampaikan wahyu Allah. Tidak mungkin seorang Nabi itu menyembunyikan firman Allah. Jadi baginda Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain tabligh, menyampaikan apa yang menjadi risalah, apa yang menjadi wahyu dari Allah, disampaikan kepada umatnya. Jadi tugas seorang Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah dan juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Kemudian nomor 7, apa manfaat meneladani Nabi Muhammad dengan menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan? Maka ketika kita melestarikan tumbuhan, maka kita akan mendapatkan kenikmatan, kesegaran. Biasanya kalau kita berada di bawah pohon siang hari, itu luar biasa sejuknya. Kemudian manfaatnya juga, tumbuhan itu sebagai sumber makanan bagi kita. Kemudian tumbuhan itu juga bermanfaat bagi
bahan bangunan, kemudian perabot rumah tangga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, baginda Kanjeng Nabi memerintahkan untuk merawat tumbuhan sehingga tumbuhan itu benar-benar bermanfaat bagi kita. Kalau kita misalnya mau menebang tumbuhan, pohon, maka terlebih dahulu kita reboisasi, tanam lagi. Ya, ada reboisasi. Jadi artinya menanam kembali bibit-bibit yang baru menebang pohon yang sudah besar yang dapat dimanfaatkan sebagai perabot rumah tangga misalnya. Kemudian nomor 8, sebutkan sifat-sifat mulia yang pasti ada pada Nabi Muhammad, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq itu jujur, berkata benar. Amanah, dapat dipercaya. Apa yang disampaikan itu dapat dipercaya, ya, dapat dipertanggungjawabkan. Tabligh, menyampaikan wahyu Allah. Tidak mungkin baginda Kanjeng Nabi itu menyembunyikan wahyu datangnya dari Allah, karena Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan wahyu yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Dan juga fatonah. Fatonah di sini artinya cerdas, pandai atau bijaksana. Itu yang harus dimiliki oleh seorang nabi atau rasul. Nomor 9, bagaimana cara Nabi Muhammad menerapkan keadilan bagi setiap orang. Baginda Nabi Muhammad ketika menerapkan keadilan kepada orang lain itu tidak memandang bulu, apakah itu orang muslim ataupun itu non muslim, apakah itu manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan. Semua makhluk, ya, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan keadilan. Pohon diberikan keadilan untuk dirawat, tumbuhan diberikan keadilan untuk dirawat, disiram. Kemudian hewan diberikan keadilan, diberi makan, dipelihara. Kemudian ketika menyembelih dengan cara yang baik, ya. Salah satu di antaranya membaca basmalah, kemudian menyembelih dengan senjata yang tajam atau pisau yang tajam. Itu bentuk keadilan yang diberikan beliau kepada makhluk Allah yang lain. Kemudian nomor 10, sebutkan hal-hal yang dapat dilakukan dalam meneladani perilaku Nabi Muhammad. Seperti apa yang perlu kita lakukan? Misalnya contoh, ketika kita ingin meneladani baginda Nabi, yaitu dengan kepandaiannya. Nabi itu bersifat pandai, fatonah. Maka yang harus kita contoh bagaimana kita belajar dengan baik. Baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu jujur, siddiq. Maka kita harus menjaga ucapan kita, jangan sampai ucapan kita itu membuat bohong orang lain, menipu orang lain. Kemudian amanah. Jadi kita yang bisa dapat meniru sikap baginda Nabi dengan sikap amanah, maka kita akan selalu menjaga kepercayaan orang lain. Artinya tidak mungkin kita menjelekkan orang lain, menjaga rahasia orang lain, tidak menjelek-jelekkan orang lain. Itu termasuk sikap kita meniru baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Dan juga menyampaikan tabligh. Apa yang dapat kita tiru dari tabligh itu? Yang dapat kita tiru dari tabligh, bagaimana kita saling menasehati antara satu dengan yang lainnya, saling memberi nasihat, ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah pembahasan untuk SKI kali ini. Mudah-mudahan pembahasan SKI kali ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran SKI pada hari ini bersama ridha Allah sehingga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.